adalah e-sport. Nah, tapi di Indonesia baru di Piala Presiden 2019 itu ada ajang e-sport. Yang ditandingkan satu adalah MLBB atau Mobile Legends Bang Bang. Nah, seperti kalau di bola kan ada Juventus gitu kan, atau ada Arema gitu kan. Jadi yang menaungi si pemain profesional pemain bola ini. E-sport salah satu Mobile Legends ada klub. Nah, klubnya itu ada yang terkenal tuh ada RRQ, ada Bridgestone, ada banyak lah ya. Ada EVOS, ya Just No Limit ya, tahu ya, terkenal ya Just No Limit ya, yang selalu trending di YouTube tuh. Seperti Just No Limit itu kan dia bergabung waktu sebelum dia keluar dari EVOS, dia bergabung dengan EVOS gitu kan. E-sport ini kan yang baru ya, semoga menjadi nafas segar buat kaula muda. Karena nih anak-anak muda sekarang nih kan generasinya udah generasi milenial gitu kan, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak semua, kembali bertemu bersama saya Ida Laila. Kawan pajak ini tengah menyaksikan dan mendengarkan podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten, tempat kawan pajak curhat, dialog dan sharing mengenai informasi-informasi kekinian tentang perpajakan serta peraturan-peraturan perpajakan terbaru bersama para tokoh, para stakeholder Kanwil DJP Banten. Nah, kawan pajak semua, hari ini podcast Katalog Kanwil DJP Banten kehadiran seorang asisten penyuluh pajak mahir dari KPP Pratama Pandeglang. Bersama saya telah hadir Mas Tony Kurniawan. Apa kabar Mas Tony? Halo, kabarnya baik Bu Ida. Ini kita kalau penontonnya Katalog Gue apa nih panggilannya? Kawan pajak. Oke, kawan pajak, gimana kabarnya? Ikan sepat dimakan buaya, semoga sehat ya semuanya. Keren, dibuka sama pantun. Saya nggak nyiapin pantun nih Mas Tony. Baik, nih Mas Tony udah jauh-jauh datang dari Pandeglang nih ya. Jauh nggak sih nih Pandeglang ke Kota Serang? Kebetulan 30 kilo lah. 30 kilo ya, nggak terlalu jauh lah ya. Enggak. Nih gimana nih? Udah jauh dari sana, bawa materi apa nih yang ingin disampaikan ke kawan pajak semua hari ini? Materinya kali ini sebenarnya kita ini kan mau podcast nih, sudah digital nih ya, udah keren ya. Biasanya kan sosialisasi secara one on one to many gitu atau kebanyak. Kita mau ngomongin soal yang era digital, yaitu e-sport, tentang e-sport. Wah, keren nih. Kawan pajak berarti e-sport itu yang mau dibahasnya tentang apa? Profesinya atau gamenya atau apa nih? E-sport, electronic sport ya, pastinya singkatan ya. Yang kita mau bahas nih nanti adalah konsep atau aspek dari perpajakannya dari e-sport gitu kan. Tentu saja karena kan Katalog Gue ya kawan pajak ya. Jadi yang kita bahas itu adalah baik pemainnya ataupun klubnya tempat bernaung dari si pemain e-sport tersebut gitu. Pro playernya. Iya, sebutannya pro player untuk yang sudah pro ya. Oke. Nah, kenapa nih Mas Tony tiba-tiba ingin mengangkat materi tentang ini? Alasannya deh, latar belakangnya kenapa nih biarkan pajak? Latar belakangnya Bu Ida, kita kan sebenarnya belum selesai ya. Kita masih mengalami yang namanya COVID-19. Kalau kita menilik 2 tahun ke belakang, ada yang namanya PSBB. Kemudian pembatasan yang membuat kita bekerja atau beraktivitas di dalam rumah. Mulai dari mau beli makanan online, sekolah online, kerja pun kita online kan kemarin kan. Sehingga mau tidak mau kita tuh kayak bukan dipaksa tapi diharuskan untuk mengikuti perkembangan teknologi, salah satunya dengan di era digital. Jadi era 4.0 itu kita tuh kayak udah 10 tahun. Jadi kalau nggak ada pandemi itu mungkin 10 tahun lagi kita baru era 4.0 ya. Tapi ketika sudah pandemi, dalam 2 tahun kita sudah memasuki era 4.0 ya. Luar biasa dikondisikan harus seperti itu gitu ya. Sebenarnya agak miris, bukan agak miris ya. Sedih juga kalau saya harus bilang ini hikmah dari pandemi COVID-19 ya, karena COVID-19 itu bukan hal sepele. Kemarin kita banyak sekali mengalami tragedi-tragedi dan musibah-musibah ya di COVID-19 itu. Tapi dengan adanya COVID-19 salah satu hikmahnya adalah karena kita memang orang Indonesia ya, harus melihat yang baik dari hal yang buruk ya. Jadi hikmahnya adalah kita menjadi lebih
lebih maju dalam hal era digital. Oke. Terutama selain kemarin kita Zoom, terutama dalam hal olahraga. Oke. Gitu kan. Kemarin tuh ketika pandemi kan olahraga olahraga secara fisik atau langsung ditiadakan ya. betul. Kemudian dengan olahraga online seperti ada bridge, Iya. ada chess atau catur ya. Kemudian salah satunya tadi e-sport juga gitu. Oke. Online itu sudah bukan lagi dimainkan sendiri, tapi dimainkan bertanding seperti itu kan. Sehingga akhirnya muncullah kata e-sport tadi karena kan ini tuh membutuhkan keterampilan, keuletan, bukan hanya sekedar bermain game sendiri gitu kan. Dan e-sport ini kan macam-macam ya. Betul. Macam-macam, ada Dota, ada Ada PUBG, Free Fire, Mobile Legend ya, betul. Iya, segala betul, macam Wida. itu kan banyak banget. Nah, untuk di Indonesia sendiri nih Mas, kita mengatur yang mana nih dari pro player e-sport yang mana yang sudah mulai diakui sama Indonesia, kemudian sudah mulai bisa dihitung nih penghasilannya berapa, betul, terus betul. aspek perpajakannya apa. Nah, ini apa nih? Ya, tadi disinggung ya media Indonesia ya. Jadi sebenarnya di Asian Games itu tahun 2018 itu sudah ada e-sport. Jadi salah satu cabang yang ditandingkan di Asian Games 2018 itu adalah e-sport. Nah, tapi di Indonesia baru di Piala Presiden 2019 itu ada ajang e-sport. Yang ditandingkan satu adalah MLBB atau Mobile Legend Bang Bang gitu. Oke, berarti baru satu cabang e-sport inilah Untuk yang saat ini baru itu aja yang diakui oleh pemerintah ya. Dan itu kan setiap tahunnya masih berlangsung tuh. Jadi nggak hanya 2019. turnamennya selalu ada ya setiap Jadi nggak hanya 2019 kemarin pas Piala Presiden, tapi sampai kemarin pun masih ada gitu. Oke. Nah, bicara tentang MLBB sudah diakui sama pemerintah sebagai salah satu olahraga lah, e-sport ya, olahraga elektronik. Nah, apa sih kawan pajak nih? Misalnya nih kawan pajak juga ada juga yang suka nih main, akhirnya menekuni gitu, akhirnya jadi pro gitu ya. Nah, mereka harus tahu apa awalnya nih kalau sudah punya penghasilan dari permainan e-sport ini. Betul. Jadi kalau memang sudah punya status pro player, berarti kan sudah diakui sebagai karena kan ada peraturan pemerintah tuh yang mengatur tentang atlet ya. Atlet itu kan didefinisikan sebagai seorang gemar olahraga. Terus kemudian mengembangkan potensinya, kemudian mengikuti pelatihan teratur, terus ikut kejuaraan, akhirnya mencapai prestasi. Itu atlet ya. Nah, kemudian kalau dia seorang pemain Mobile Legends, kemudian dia tekun, terampil dan teratur, kemudian mengikuti kejuaraan, turnamen-turnamen, baik yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta, kemudian mendapat prestasi, maka dia bisa disebut sebagai pro player dalam istilah e-sport. Maka kalau sudah jadi pro player, maka dia dianggap sebagai atlet. Maka di situ ada dampak perpajakannya juga seperti Nah, itu. Bu Ida. boleh nih supaya kawan pajak satu-satu nih sebelumnya nih. Boleh. Sebelum ngitung-ngitung apa duit pajak yang harus dibayar segala macam, mulai dari awal nih ketika dia sudah menjadi seorang pro player e-sport. Dia harus ngapain dulu nih terkait perpajakannya? Yang pastinya setiap warga negara Indonesia yang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai wajib pajak wajib mendaftarkan diri dengan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, yaitu dengan memperoleh NPWP. Sekarang NPWP sudah bisa secara elektronik ya. Nanti apabila sudah mempunyai NPWP, maka kewajiban perpajakannya mulai bisa dilakukan. Sama seperti yang lain juga. Sama seperti wajib gitu pajak ya. yang lain seperti itu. Nah, oke. Nah, untuk si pro player e-sport, perpajakan apa saja yang bisa menyentuh mereka gitu? Nah, tadi seperti saya bilang tadi ya, kalau atlet atau apa kan dia bisa sebagai dia sebagai karyawan. Jadi dianggap sebagai karyawan. Apa itu? Jadi dia bekerja atau dapat penghasilan dari si pemberi kerja. Oke. Berarti kalau dia seorang pro player, dia bergabung pada klub. Jadi di Mobile Legends itu ada klub-klubnya. Nah, seperti kalau di bola kan ada Juventus gitu kan, atau ada Arema gitu kan. Jadi yang menaungi si pemain profesional pemain bola ini. Nah, kalau di e-sport salah satu Mobile Legends ada klub. Nah, klubnya itu ada yang terkenal tuh ada RRQ, ada Bridgestone, ada banyak lah ya. Ada EVOS, ya Just No Limit tuh ya, tahu ya, terkenal ya Just No Limit ya, yang selalu trending di YouTube tuh. Nah,
Seperti Just No Limit itu kan dia bergabung waktu sebelum dia keluar dari EVOS, dia bergabung dengan EVOS gitu kan. Ketika dia bergabung dengan EVOS, dia menjadi karyawan EVOS statusnya, di mana dia mendapatkan penghasilan dari klub tempat dia bernaung Secara rutin. ataupun secara kontrak ya. Jadi based on kontrak atau jadi karyawan tetap. Jadi yang jelas dia dapat penghasilan dari pemberi kerja, sehingga dia dianggap sebagai karyawan gitu. Maka apabila si Just No Limit tadi ya contohnya ya menjadi karyawan dari EVOS, maka PPh 21 yang dipotong dari si Just No Limit oleh pihak EVOS seperti itu. Oke, berarti kalau kawan pajak menjadi seorang pro player dan gabung di sebuah klub, maka klub itu berkewajiban untuk mengeluarkan bukti potong PPh 21. Iya, gitu. Sama seperti karyawan pada umumnya. Betul, ya? sama seperti karyawan pada umumnya. Gitu. Oke, itu satu nih. Tapi bisa jadi yang lain juga nggak? Maksudnya dapat penghasilan yang lain selain jadi seorang karyawan gabung di klub? Bisa pastinya, karena sekarang sudah serba online, serba digital. Bagaimana orang atau bagaimana setiap individu mempromosikan dirinya, menjual dirinya itu sekarang gampang banget ya. Jadi konten kreator gitu. Sekarang tuh banyak banget media-media online, mulai dari TikTok, YouTube, atau Instagram Live dan lain-lain yang bisa digunakan untuk memperoleh penghasilan di luar penghasilan rutin sebagai karyawan tadi ya. Seperti misalnya dia buka AdSense di YouTube, gitu kan? Atau di TikTok dia ada TikTok Shop, atau dia punya marketplace. Kalau orang udah terkenal selevel Just No Limit ya, dia mau jualan kaos harga 50.000 atau 5 juta juga banyak yang beli. Nah, itu kan penghasilan lain di luar penghasilan dia sebagai karyawan. Nah, itu dikenakan pajak profesi, yaitu nanti peredaran brutonya dikalikan 50% dikali jadi DPP dikalikan tarif seperti itu. Oke, berarti menggunakan norma perhitungan Iya, penghasilan norma bruto. perhitungan penghasilan bruto. Berarti Iya, kalau betul. seperti itu, kawan pajak yang pro player yang punya dianggap sebagai sebuah profesi dan menggunakan norma, berarti dia juga tetap punya kewajiban untuk permohonan norma penghitungan penghasilan bruto itu. Iya, boleh. Setiap ketika akan lapor SPT-nya dia juga melampirkan. Iya, betul, dia melampirkan permohonan nanti. Jadi komunikasi dengan AR-nya ya. Jadi kalau di KPP itu ada AR yang sebagai pengawasan untuk setiap wajib pajak. Nanti si pro playernya baik yang sudah bener-bener pro terkenal Just No Limit, atau di sini kalau ada yang nonton nih yang baru mulai terkenal gitu ya, tapi bingung gimana perpajakannya, boleh datang langsung ke KPP terdaftar. Nanti ketemu AR-nya. Kalau belum menjadi wajib pajak, boleh mendaftarkan NPWP tadi. Oke, kita balik lagi nih. Tadi kalau sebagai pro player yang gabung di klub jadi karyawan, kemudian dia jadi profesi sendiri, dia menggunakan norma perhitungan penghasilan bruto. Nah, selain itu ada lagi nggak yang sebagai seorang pro player e-sport ini ada aspek perpajakan lainnya lagi nggak? Ada bener Bu Ida. Ada lagi satu hadiah atau penghargaan. Jadi setiap kan dianggap sebagai atlet ya. Atlet kan pasti dia bertanding, dia ikut kompetisi, kemudian menjuarai, mendapat hadiah, baik hadiahnya berupa barang ataupun uang tunai. Nah, itu dikenakan pasal final ya, PPh final ya. Tapi harus dibedakan lagi apakah itu penyelenggaraan swasta atau ikut mengharumkan nama bangsa. Jadi sebagai atlet yang ikut turnamen yang diadakan oleh Indonesia, misalnya Asian Games, mewakili negara, maka itu bukan dibebaskan, ditanggung oleh pemerintah pajak. Berarti kalau misalnya dia dapat hadiah dari suatu turnamen, kalau itu turnamen dengan membawa nama sendiri, bukan sebagai perwakilan negara, bukan utusan negara, maka dia akan kena PPh atas hadiahnya itu. Iya, PPh final tadi. PPh final. Tapi kalau misalnya dari negara sebagai utusan negara, negara akan mengurus itu sehingga dia tidak perlu lagi memikirkan membayar pajaknya. Jadi dia harus punya bukti potongnya tetap ya. Iya, karena itu objek pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Memang dikecualikan dari pemotongan pajak, tapi tetap saja harus ada tadi karena kan masuk penghasilan tuh kalau uang tunai kan, tetap harus dilaporkan di SPT tahunannya seperti itu. Tapi jangan lupa juga nih, kadang-kadang nih ya kawan pajak udah terkenal nih jadi pro player e-sport, terus kemudian dia juga akhirnya punya usaha. Iya, betul.
banyak juga tuh punya usaha kafe atau Iya, apa ya. Itu berarti masuk ke aspeknya seperti UMKM mungkin ya atau gimana? Nanti kalau masuknya ke usaha, nanti dia akan kita lihat dulu usahanya seperti apa. Oke. Apakah melakukan penyerahan barang jasa kena pajak atau tidak. Kalau tidak, maka tidak perlu menjadi PKP karena tidak ada transaksi PPN. Tapi apabila memang melakukan BKP dan JKP, maka harus mendaftarkan diri sebagai PKP untuk bisa bertransaksi PPN tadi. Tapi kalau memang hanya kafe saja yang dijual juga itu ya nanti bisa pakai penghasilan bruto ya yang PP23 itu. PP23 yang Iya. 0,5%. Iya, Tapi untuk itu juga ada aturannya nggak sih, Mas Tony? Misalnya nih kawan pajak pro player tahun ini sudah mulai usaha misalnya ya. Kemudian dia dapat penghasilan dan bayar PPh 23. Selama berapa tahun itu bisa bayar PPh 23? Apakah bayar nanti- PP23 ya maksudnya? Oh ya, sorry. PPh final PPh dan final, PP 23. dikenakan oleh PP23, Sorry, betul. ya, Iya, betul. Nah, itu sampai berapa tahun dia bisa menggunakan aturan itu? Kalau orang pribadi itu dari 2018 ya 5 tahun ya 5 gitu. tahun, ya. Iya. Berarti Jadi setelah 5 terdaftar. tahun. Jadi NPP terdaftar kapan gitu kan? Dihitung dari situ. Dari NPP terdaftar dihitung 5 tahun. Setelah itu dia nggak bisa lagi pakai PP23. Menggunakan. Atau kalau penghasilannya misalnya karena dia ngetop banget nih, punya kafe Instagramable gitu kan, yang datang banyak, jadi baru sebulan aja udah ada 4,8 yang nggak bisa pakai PP23 lagi Dan langsung gitu. harus PKP juga ya. Iya betul. Oke. Jadi banyak banget nih ya, kalau sekarang tuh zamannya memang beda banget ya dari zaman betul, dulu. betul. Serba termasuk e-sport, E-sport, e-commerce, Iya, termasuk e-katalog DJP juga. semua. Iya betul. ISPT, ISPT betul. Kita ada ISPT, e-filing, Ibupot, unifikasi, dan sekarang ada yang baru IPBK ya. Baru launching kemarin. Itu benar-benar memudahkan wajib pajak juga ya. Iya, Gitu. Nah, kawan pajak yang punya profesi sebagai pro player e-sport ini memang jadinya luas sekali ya. Iya. Penghasilan itu tidak sebatas dapat dari perusahaan atau Betul. klub tempat dia bernaung, tapi banyak yang lainnya. Kan sayang tuh kalau udah jadi pro player tapi dia nggak AdSense, nggak YouTube. Daripada dapat surat cinta kan dari kantor pajak gitu kan. Ya, surat cinta ya. Tapi jangan takut juga kalau dapat surat Betul, cinta. betul, Sebetulnya betul. kalau surat cinta dapat itu artinya Direktorat Jenderal Pajak itu peduli. Peduli jangan sampai nanti salah ya atau bukan mengingatkan tapi memberikan informasi apakah salah penafsiran perpajakan atau salah perhitungan perpajakan Nah, seperti kalau itu. dapat surat cinta nih, diemin aja, biarin aja lah, takut gitu. Atau mesti gimana nih, misalnya nih pro player e-sport ini kawan pajak belum paham nih tentang pajak. Tadi udah dijelasin kan panjang lebar, tapi aduh nggak ngerti dan selama ini memang belum melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dapatlah surat cinta misalnya. Apa yang harus kawan pajak itu lakukan? Jadi kita harus lihat dulu surat cintanya seperti apa karena banyak banget nih dari KPP ataupun dari Kanwil atau dari DJP yang datang ke wajib pajak ataupun non wajib pajak. Jadi kalau untuk non wajib pajak berarti sudah ada penghasilan, kita tahu kadang kan jadi perlu diketahui bahwa DJP itu sudah melaksanakan namanya AOI, Auto Exchange of Information kan. Jadi kita punya data dari mana aja nih gitu kan. Nah, apabila kawan pajak dapat surat cinta dari DJP, gak usah khawatir, gak usah takut. Itu di suratnya biasanya ada PIC-nya siapa, untuk menghubungi siapa. Dihubungi saja atau datang sesuai dengan KPP yang mengirimkan surat cintanya. Jangan diabaikan ya. Jangan diabaikan. Semakin diabaikan, nanti maka akan semakin buat kawan pajak bingung gitu kan. Mendingan selesain sekarang. Kenapa nih dapat surat gitu kan daripada disimpan-simpan dapat lagi. Iya, bisa bingung. jadi itu hanya administrasi saja. Betul. Ya. Bisa jadi kurang rapih nih administrasinya. Betul. Petugas pajak ingin membantu wajib pajak untuk merapihkan. Karena memang rapih administrasi ini wajib ya. Ya, karena kan perpajakan itu kewajiban. Betul. Kewajiban setiap warga negara Indonesia. Salah satu bentuk bela negara untuk membela negara ini. Jadi kita sudah dalam keadaan perang, kan? Jadi nggak ada lagi pakai bambu runcing atau pistol, tapi dengan membantu negara dengan apa? Dengan menjaga keutuhan NKRI ini, yaitu dengan cara membayar pajak
untuk yang sudah punya penghasilan yang di atas PTKP tadi, gitu Iya. kan. Jadi nggak usah takut. Kita ini kita melayani para wajib pajak atau warga negara Republik Indonesia yang mau ikut membantu membangun negara Iya, ini. Kita jadi melayani kok, gitu nggak kan. usah khawatir Nggak ya. usah khawatir. Iya, Dengan betul. ribut-ribut SP2DK pasti takut gitu ya. Nah itulah surat cinta yang Justru disampaikan. harusnya yang takut itu kalau punya penghasilan tapi nggak dapat SP2DK gitu ya. Tapi nggak pernah lapor gitu. Iya, betul. Tapi kayaknya sekarang kawan pajak juga masih tahu mungkin ya, karena era digital Betul. ini Direktorat Jenderal Pajak pun sudah mengalami transformasi yang luar biasa Iya, gitu. betul. Mm-mm. Baik di sistemnya, sumber daya Betul. manusianya, jadi kawan pajak tuh nggak usah khawatir, aduh orang pajaknya mau ngapain sih ngirim-ngirim surat gitu. Nah sekarang tuh udah nggak zamannya lagi lah. Betul. Orang pajak tuh sekarang, petugas pajak itu semuanya sudah mempunyai integritas yang luar Betul. biasa, sehingga kalau kawan pajak dapat surat dari kantor pajak, kawan pajak tinggal konfirmasi saja, Betul. ini surat apa gitu, perlu penjelasan kah, atau mungkin dari Direktorat Jenderal Pajak punya data, di-matchingkan saja. Iya, betul. Jadi nggak ada istilah ngarang-ngarang ya. Nggak ada. Jadi nggak ada yang namanya petugas pajak sekarang ngarang-ngarang data. Semua data valid ada. Silahkan datang untuk konfirmasi saja. Biasanya hanya butuh konfirmasi aja kok. Dan kadang petugas pajak ada juga yang langsung mendatangi wajib pajak, Betul. tapi juga hati-hati, ditanya dulu ada surat tugasnya apa enggak Betul, ya. betul. Jangan sampai kita sudah bilang kita profesional, punya integritas, tapi juga khawatir ada oknum-oknum tertentu Betul, yang memanfaatkan Betul. keadaan gitu ya. Jadi kawan pajak juga tetap berhati-hati Ya, ketika betul. bertemu dengan petugas pajak. Ditanya dulu kalau dia datang ke tempat kawan pajak, tanya apakah sudah ada surat tugas dari kantornya atau belum, Betul. menggunakan kartu pengenal atau tidak, Identitas segala ya, macam. Identitas. pasti. Nah, Mas Sony, apalagi nih yang ingin disampaikan terkait dengan aspek perpajakannya pro player e-sport ini? Betul. Baik lagi tadi ke e-sport ya. Tadi kita udah panjang lebar. Untuk si pro playernya sudah tuh kan, Oke. kita sudah ada dia sebagai orang pribadi, dia sebagai karyawan, atau ketika dia mendapatkan hadiah Oke. atau penghargaan. Kemudian adalah klubnya, tempat dia bernaung nih, perusahaannya nih. Tadi kan kalau kita bilang dia kerja dengan klub gitu ya. Nah, klubnya sendiri berarti otomatis dia sebagai objek badan. Oke. Berarti PPh badan ya. Di situ ada wajib pajak badan dan kewajibannya dia. Kalau misalnya tadi kita sempat singgung PP23, kalau misalnya di bawah 4,8 miliar, maka dia sebagai wajib pajak PP23. Tapi sepertinya boleh ya. Tapi sepertinya kayaknya ya kayak- kalau ngelihat e-sport nih gitu kan, yang pasang iklan banyak gitu kan di bajunya, terus pemainnya aja dapatnya MM-an ya kalau ngeliat di YouTube ya. Gitu kan? Pasti dia ada lebih dari itu kan. Jadi maka dia harus melakukan pembukuan tadi akhirnya. Ya, karena gitu. minimal tuh 4,8 M ya, Iya, dalam betul. setahun. Dalam setahun. Sementara penghasilan mereka luar biasa ya, Luar kalau udah biasa. pro player itu Iya, apalagi klubnya tempat bernaung kan. Seperti itu. Nah, berarti klubnya juga harus rapih juga nih administrasi perpajakannya ya. Sepanjang masih di bawah 4,8 miliar, klub Maka itu boleh boleh pakai PP23 tadi. Tapi kalau sudah lebih, Maka misalnya tidak bisa. gini, misalnya nih klub nih mau menghitung nih, Mas Tony. Misalnya Januari dia masih di bawah 4,8. Oke. Februari masih di bawah 4,8. Nah, Oke. pas Maret ternyata dihitung sudah lebih dari 4,8. Gimana nih? Kawan pajak harus apa sih klub ini? Jadi pasti yang pertama tadi untuk menghubungi AR-nya ya. Oke. Untuk lebih jelas datanya seperti apa, karena tadi kalau sudah di atas 4,8 maka sudah harus melakukan pembukuan ya pasal 17 ya atau pasal 31 ya huruf E. Tidak bisa lagi memakai PP23. Oke. Seperti itu. Jadi nanti ya tadi harus datang ke AR-nya atau ke KPP terdaftar untuk menyatakan bahwa ini saya sudah di atas 4,8 loh gitu kan. Padahal saya baru daftar NPWP gitu kan. Jadi gimana, apakah saya bisa pakai PP23 terus kemudian nanti di tahun berikutnya saya baru pakai badan tadi jadi angsuran 25-nya atau mulai saja dari sekarang, karena tadi itu ya PP23 itu kan pilihan. Wajib pajak bisa menggunakan itu atau tidak menggunakan itu kan. Nah, berarti gitu. wajib pajak kalau misalnya kondisinya seperti tadi yang saya sampaikan, Januari, Februari masih belum nih. Tapi Ya, ketika di Maret mungkin ada turnamen besar,
dapat penghasilan yang lumayan Iya. besar, AdSense-nya tambah banyak gitu ya. Mm-mm. Jadi kawan pajak nih, si klub ini sudah bisa memilih nih apakah dia akan menggunakan Tetap pakai pasal PPW 3 17, atau pasal seperti itu. pasal 17 Undang-Undang KUP ya. Mm-mm. Nah, seperti itu ya kawan pajak. Jadi kalau ingin lebih jelasnya, Iya. datang langsung ke kantor pelayanan pajak di mana klub itu Terdaftar, terdaftar. betul. Ya, di sana ada AR, akun Ada, representatif. boleh datang langsung ke AR-nya mau bertanya, atau kalau mau lebih tanya-tanya dulu nih, kalau AR kan takutnya mendalam banget nih, cuma manajemen, boleh datang, nanti kita di setiap kantor pelayanan pajak itu ada penyuluh pajak. Nanti ke Oke. helpdesk, ketemu dengan penyuluh pajaknya, nanti boleh bertanya di situ gitu. Oke, jadi bisa langsung ke kantor pajak untuk bertemu dengan penyuluh, atau juga kalau udah detail banget Iya, mendingan ketemu betul. sama AR-nya gitu Boleh. ya. Oke. Yang jelas intinya e-sport ini kan yang baru ya. Semoga menjadi nafas segar buat kaula muda. Karena nih anak-anak muda sekarang nih kan generasinya udah generasi milenial gitu kan. Jadi yang mereka tuh mungkin kalau main bola lapangannya kegedean, larinya capek gitu kan. Apa nih sportnya gitu kan. Main catur mungkin image-nya mungkin bapak-bapak gitu ya. Nah, jadi kalau punya keahlian yang bagus, boleh ikut e-sport ya. Nah, nanti sehingga bisa ikut turnamen membanggakan negara ya, seperti Oke. itu. Iya ya, sekarang kan zamannya sudah seperti ini. Ya, betul. Maka kawan pajak juga, seorang pro player e-sport juga harus sudah melek pajaknya ya. Betul. Jangan sampai sudah berjalan bertahun-tahun baru paham, oh harus menghitung pajak, harus bayar Betul, pajak. betul. Lebih baik dimulai dari awal ya. Betul, Supaya betul. lebih simpel, dan kalau sudah paham sebetulnya pajak tuh mudah ya. Sebenarnya pajak itu mudah, betul. Iya. Betul, setuju. Mungkin kalau bingung lagi tarif tinggal lihat aturan lagi Betul. gitu ya, atau bisa bertanya langsung ke AR-nya. Iya. Tapi sebetulnya simpel, hanya menghitung dari penghasilan apakah sudah di atas PTKP atau belum, Iya. sudah wajib bayar atau enggak. Bisa jadi kalau di bawah PTKP ya nggak perlu bayar. Betul, iya. Ya, seperti itu. Oke. Ada closing statement terakhir nih buat kawan pajak pro player e-sport. Tetap berkaryalah untuk negeri ini, cintai negeri ini di bidang apapun yang kawan pajak lakukanlah dengan sepenuh hati. Itu saja. Mudah-mudahan penjelasan dari A sampai Z tadi, mulai dari awal harus punya NPWP sampai dengan perhitungan pajaknya apa saja, bisa membuka sedikit cakrawala, jadi insight lah buat Betul. kawan pajak bahwa ini juga merupakan hal yang penting dan perlu mendapatkan perhatian dari kawan pajak yang punya profesi sebagai pro player e-sport. Terima kasih Mas Sony Sama-sama. atas Terima bincangnya kasih hari atas ini. waktunya. Mudah-mudahan kawan pajak semua nih jadi paham nih sekarang bahwa menjadi seorang pro player itu juga ada aspek perpajakannya loh. Betul. Gitu ya. Terus juga mengikuti tips-tips perpajakan dan podcast katalog gue lainnya, episode lainnya di YouTube channelnya Kanwil DJP Banten, di Spotify, dan juga informasi-informasi lainnya di media sosialnya Kanwil DJP Banten, baik itu Instagram, Twitter, Facebook Kanwil DJP Banten. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Mas Tony sekali Sama-sama. lagi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.